Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin berbicara tentang overthinking atau pikiran yang berlebih, terlalu mendalam, pikiran yang terlalu sangat mendalam, yang bisa mengakibatkan keburukan terhadap diri kita. Dari overthinking tersebut itu bisa mengakibatkan banyak hal yang terjadi, dan yang terjadi itu negatif, mesti negatif. Makanya biasanya overthinking itu membuat kita tidak stabil dan lain-lain. Ada macam-macam jenis-jenis overthinking. Kalau dipangkas itu, overthinking itu biasanya terjadi karena terlalu berpikir tentang masa depan itu yang paling lumrah di situ. Kita terlalu mendahului takdir, kita terlalu sering berpikir tentang dari kecil kita terlalu sering berpikir tentang masa depan. Contoh, ketika kita kecil, kapan kita dewasa, terus gimana kalau sunat, itu sudah bingung. Kalau laki-laki ya, gimana kalau sunat, apakah sakit, apakah mengakibatkan ini, mengakibatkan itu, dan lain-lain. Ketika kita beranjak dewasa, kita berpikir kapan kita dewasa, terus kita bakal menikah, siapa jodoh kita, berapa anak kita, itu sudah kita terbiasa dari kecil, itu sudah seperti itu. Terus ketika sudah menikah, kita berpikir anak kita kira-kira berapa, nanti apakah saya bisa punya mobil, apakah bisa punya rumah, apakah bisa punya motor, terus apakah nanti saya sampai di usia tua, dan lain-lain. itu termasuk overthinking. Terus yang kedua itu biasanya itu kita mendengarkan kata orang bilang, harusnya kamu itu begini, harusnya kamu begitu, sekolah kamu dulu itu mestinya tidak di jurusan ini, tidak di jurusan ini. Dan itu kita pikirin. Harusnya dulu kamu itu menyelesaikan sekolahmu yang ini, harusnya kamu begini, harusnya begitu. Itu mendengarkan kata orang. Beda kalau mendengarkan kata orang tua ya. Kalau mendengarkan kata orang tua masih bagus. Kalau mendengarkan kata orang lain itu yang tidak tahu betul tentang diri kita, tidak mengenal diri kita, itu beda. Kalau orang tua, karena saking mengenalnya terhadap anaknya dan mengarahkan kepada suatu kebaikan, itu mesti bagus, biasanya begitu. Yang ketiga itu kita terlalu detail atau terlalu perfeksionis. Jika kita melakukan sesuatu, kita inginnya itu yang sempurna. Kita menginginkan sesuatu itu sempurna, sesempurna mungkin. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus idealnya, itu harus begini, harus begini. Akhirnya banyak yang terbengkalai, tidak cocok seperti keinginan hati, dan akhirnya terbengkalai dan tidak terjadi. Kita tidak melakukan apapun, atau kita ketinggalan dengan orang-orang yang easy going, dilakukan saja langsung selesai. Seperti halnya ketika kita buat satu artikel ketika di sekolah dulu, atau kita kuliah dulu, kita berpikir tentang makalah, kita perfeksionis, gambarnya harus begini. Jatuhnya malah pikiran kita terpecah kemana-mana. Beda dengan yang teman-teman yang hanya bikin aja, yang penting bisa dibaca, terus bisa dipresentasikan, selesai, dan baik-baik saja, diskusinya malah lebih bagus. Biasanya begitu, kita terlalu detail. Terus ciri-cirinya orang overthinking itu ketika kita sudah terlalu sering berpikir tentang masa depan, kita mendengarkan kata orang, terus kita melakukan sesuatu dengan perfeksionis, dan ketika kita mengalami sesuatu yang sering bertentangan dengan tiga tersebut, biasanya kita jadi overthinking. Ciri-cirinya begini, overthinking itu biasanya terlalu banyak merenung. Kita jadi terlalu banyak merenung, terus tidak bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar, atau sering mengambil keputusan yang salah. Terus terlalu menebak-nebak. Kita menebak begini begitu, tambah rumit. Kita jadi tambah rumit, tambah kacau. Terus karena menginginkan kesempurnaan dalam segala hal, akhirnya jadi tambah kacau. Menjalar terus, sering bertambahnya usia dengan banyaknya permasalahan dan lain-lain, terus akhirnya menimbulkan gejala-gejala itu biasanya tidak bisa mengendalikan pikiran,
Orang yang kena anxiety disorder itu biasanya susah sekali mengendalikan pikiran. Jadi kita tidak bisa mengontrol pikiran. Pikiran ini jalan sendiri. Otak ini tidak pernah berhenti untuk berpikir. Itu tadi karena sudah terbiasa terjadi hal-hal yang seperti yang saya bicarakan tadi, itu mengakibatkan kita jadi susah mengendalikan pikiran. Setelah mengendalikan pikiran, terus akhirnya kita melewatkan banyak hal. Kita melewatkan banyak hal karena kita, orang lain sudah action, sudah melakukan. Kita hanya berpikir, jatuh-jatuhnya tiba-tiba tahu-taunya menyesal. Kenapa tidak saya lakukan? Karena kita tidak melakukan, karena kita sering melewatkan hal-hal tersebut karena kita pikir terus. Nah, ketika kita sering melewatkan hal-hal tersebut, akhirnya biasanya muncul masalah baru. Rentetannya itu akhirnya timbul masalah baru. Kenapa masalah baru itu muncul? Karena kita tidak melakukan apapun. Kita melewatkan hal yang harusnya kita lakukan dan kita tidak melakukan. Akhirnya kita ketinggalan. Akhirnya muncullah masalah baru. Akhirnya ketika sudah muncul masalah baru, jadi bingung, jadi kebingungan. Ketika sudah bingung, akhirnya menegang sendiri. Otot-otot jadi tegang, badan perasaan jadi menegang, pikiran jadi menegang, semuanya jadi menegang, jadi tidak nyaman di dalam tubuh. Terus akhirnya setelah itu gejala-gejala yang lain itu jadi sulit atau salah untuk melakukan keputusan. Ya, kita mengambil keputusan itu biasanya jadi sering salah. Kita coba usaha ini aja, karena kita terlalu berpikir dan kita tidak menjalani. Kita berpikir tentang itu, usaha ini, dan akhirnya gagal itu yang paling sering biasanya begitu kalau orang biasa overthinking. Efeknya apa ketika kita sudah sampai menemukan gejala-gejala overthinking yang seperti itu? Biasanya hidup tidak menyenangkan. Terjadilah hidup yang tidak menyenangkan, suka uring-uringan, tidak mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan bahagia itu sebenarnya simpel. Terus aktivitas tidak maksimal. Kita tidak pernah melakukan aktivitas yang maksimal. Kita hanya banyak berdiam dirinya, hanya diam-diaman saja, atau lebih sering ke meratapi nasib gitu biasanya. Terus, ya ketika kita sudah seperti itu, akhirnya kita tidak begitu sehat, emosi jadi naik turun. Gampang sekali berubah mood. Habis santai, tiba-tiba ada masalah, kendala sedikit, terus tiba-tiba kita kepingin marah, tiba-tiba kita sedih, tiba-tiba kita bingung, tiba-tiba banyak sekali itu emosi tidak stabil. Setelah itu belakangan terjadilah gangguan kesehatan fisik. Ketika sudah menumpuk jadi satu permasalahan tersebut, akhirnya kita tidak bisa kontrol, terjadilah panic attack. Orang-orang biasanya itu kena panic attack ketika sudah penuh pikiran itu dan dipicu oleh beberapa hal yang lain, atau ketakutan tentang kematian, atau ketakutan tentang kehidupan, atau trauma-trauma masa kecil. Itu ketika sudah numpuk di kepala, terjadilah panic attack. Orang setelah kena panic attack terus akhirnya mengalami trauma, mengakibatkan fisik yang menurun drastis, mengakibatkan ada rasa yang buruk terhadap diri kita. Itu biasanya itu psikosomatis. Ada yang kita rasakan, kita jadi sensitif sekali, kita merasakan aliran darah kita, detak jantung kita, pergerakan lambung untuk mencerna, itu kita tahu semua. Badan kita ini kita jadi tahu semua, tangan kita kebas begini begitu. Psikosomatis itu pikiran itu terlalu fokus terhadap diri, hidung buntu, ini berarti begini, hidungnya ini begini, ini ada sumbatan di sininya, ini begini. Jadi kita merasa sebenarnya tidak ada masalah, kita rasain sampai kita takut sendiri tentang rasa yang ada itu tadi. Akhirnya jadi tidak seimbang lah tubuh kita, jadi kita fisik kita jadi melemah dan kita jadi jatuh sakit. Kita jadi jatuh sakit. Sekarang tibalah kita di cara mengatasi overthinking ala saya dengan belajar saya, dengan rangkuman apa yang saya rasakan. Overthinking yang terjadi di saya itu biasanya itu kalau saya biasanya
saya pindahkan overthinking saya itu ke media lain. Di video-video awal sudah saya jelaskan bahwa saya buat video ini untuk memindahkan overthinking saya ke media lain. Kalau dulu, kalau biasanya itu kita senyamannya aja. Kalau saya pengen nulis, saya tulis. Kalau ketika saya ingat terus ingin saya sampaikan, biasanya saya simpen di video, saya unggah di YouTube. Seperti itu. Yang pertama saya lakukan itu meringankan beban. Ketika kita sudah bercerita seperti ini, itu meringankan beban. Pikiran itu sudah teralihkan, yang semula di otak itu jadi di satu media, atau apa itu di kertas, apa itu di video, terserah, bebas, nanti bisa dibaca lagi. Jadi ketika kita sudah menuangkan overthinking tersebut ke media tersebut, kita jadi lebih plong, lebih lega, lebih tenang, lebih santai. Terus kita bisa pelajari lagi ketika terjadi masalah. Kapan kita memindahkan overthinking ke media tersebut? Bebas, senyamannya. Sampai nggak bisa tidur, sampai tulis langsung, atau sampai tulis di handphone, di note handphone, atau sampai bisa langsung bikin video, terserah, bebas, kapan saja. Kalau saya biasanya itu lebih nyaman di pagi hari bersantai, bikin video, saya ingat-ingat semua, saya flashback, terus langsung saya tuangkan di media tersebut. Biasanya saya begitu. Terus cara yang kedua menghilangkan overthinking itu mindfulness, mengenali diri sendiri. Itu yang penting, itu sangat penting, mengenali diri sendiri. Kita kenali diri kita sadar bahwa kita sakit, kita sadar, kita tahu kita sakit, kita harus tahu cara mengatasinya. Terus kita ikhlas, kita sabar dulu, kita sabar dengan sakit yang, setelah sadar kita sabar dengan sakit yang kita alami, kita melawan itu penyakit. Setelah itu kita ikhlas, apa yang terjadi di diri kita buang semua, kita mulai dari baru, kita ikhlaskan apapun yang terjadi. Akhirnya itu jadi lebih ringan. Cara yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu yang paling penting. Kenapa saya taruh di nomor 3? Karena itu yang paling penting. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu seperti sholatnya lebih diperbaiki, lebih khusyuk. Ketika kita sholat khusyuk, itu setaraf dengan kita bermeditasi. Sholat dengan bacaan yang tertib, kita pelajari, kita perbaiki sholat kita, itu sama halnya kita bermeditasi. Efeknya itu ada kelegaan setelah kita sholat, itu ada perasaan yang nyaman, ada perasaan tenang, ada perasaan yang menggembirakan. Saya biasanya begitu, meditasi dengan sholat itu. Setelah itu kita kembangkan lagi, kalau ada waktu kita hanya duduk bersila atau bersandar, kita berzikir, kita baca-baca semua yang baik-baik, apapun itu, kita puji-puji Tuhan, kita puji Tuhan, kita baca-baca yang bisa menenangkan, begitu. Biasanya begitu yang saya lakukan. Terus sama mengontrol ketika dari bangun tidur. Saya biasanya bangun tidur itu tidak langsung berdiri. Saya bangun tidur itu biasanya diam dulu, merenung. Saya renungi, saya ambil nafas, saya rasakan ada sensasi apa di tubuh saya yang harus saya lawan nantinya. Saya rasakan, saya tetap masih merasakan terus apa yang terjadi di tubuh saya. Saya rasakan dari mulai rambut sampai kaki, saya rasakan semua. Oh, begini. Setelah saya rasakan, baru saya plan, saya rencanakan apa yang harus saya lakukan. Oh, nanti ketika bangun saya harus melakukan hal ini, saya harus bersih ini, saya harus begini. Dari malam itu biasanya saya lihat, oh, latar pekarangan rumah saya itu kotor, saya harus menyapu. Oh, kolam ikan saya itu kotor, saya harus koras. Saya harus ke tempat saya ini, saya harus ke sini. Itu saya plan. Itu dari malam biasanya kita punya reng-rengan, paginya kita plan. Sebelum bangun itu kita plan. Nanti begini. Itu bisa ketika kita lakukan, itu biasanya melegakan. Terus makannya pun harus diresapi.
makan mindfulness. Ketika kita sarapan, apa yang ada itu disediakan oleh istri. Ketika hanya nasi dengan tempe, kecap, kerupuk, hanya itu seumpama, atau makan enak atau apapun itu, kita rasakan, kita kunyah, kita rasakan betul nasi tersebut. Kita kunyah, kita rasakan, oh nasi ini teksturnya seperti ini, rasanya ada manis-manisnya sedikit, ada begininya, ada begininya. Oh tempe itu teksturnya seperti ini, bisa membuat oh begini-begini jadi begini-begini. Dirasakan semua. Oh kecap itu terlalu manis ya ternyata, jadi tidak boleh banyak. Ini kecap ini enak ternyata dipakai dengan nasi dengan ini begini-begini. Kita rasakan, itu membuat kita bahagia, kita rasakan. Terus yang terakhir itu mindful pause atau jeda. Kita jeda, kita setiap kali kita mau melakukan sesuatu itu biasanya saya jeda. Ketika saya mau melakukan sesuatu mesti saya jeda. Habis makan saya jeda, mau melakukan sesuatu, setiap mau melakukan sesuatu ya kayak bangun tidur tadi saya jeda dulu, saya berpikir, ambil nafas, kontrol nafas yang enak. Ketika kita mau nyapu-nyapu depan itu duduk dulu, dilihat, mulai dikontrol, kita sapu start dari sini dulu, begini, ambil nafas, bismillah, lakukan, sudah langsung dilakukan. Terus ketika kita mau jalan kita diam dulu, nanti dipikir dulu, nanti nggak usah overthinking ya, dipikir yang positif aja. Nanti saya mau kesini, sudah. Kalau target alhamdulillah, kalau nggak target nggak boleh mengeluh ya, jalani saja, sudah. Ambil nafas, berangkat, bismillah, berangkat. Nah, begitu saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah saya cerita lagi, saya anxiety disorder itu mentoknya ya, kalau hilang, kalau meredanya itu biasanya 3 bulan. Saya 3 bulan mereda, tapi 2 bulan itu masih bertarung, sampai di 5 bulan itu baik-baik saja, sampai detik ini juga baik-baik saja. Maksudnya baik-baik saja itu tinggal 90% ya, 10% itu hanya sekedar begini ya. Saya selalu bilang hanya sekedar begini-begini saja, nyentil kita lawan, nyentil lagi kita lawan, nyentil kita lawan, hanya begitu saja sampai di bulan ke-8 ini sudah baik-baik saja. Saya sudah berhidup seperti orang normal, saya baik-baik saja, tidak terlalu berpikir banyak. Ketika saya berpikir langsung saya tuangkan, ketika mau melakukan sesuatu tinggal jeda, ambil nafas, lakukan langsung, begitu saja. Akhirnya kita akan sembuh dengan cepat. Kita sembuh dengan cepat, dan semakin sehat, semakin bisa beraktivitas lagi. Terima kasih sudah melihat video saya tentang overthinking dan cara mengatasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.